Voice of Indonesia. Halo pendengar dan pemirsa Voice Indonesia, kali ini saya Ima dari Jogja, ada di Jalan Mangkubumi, tepatnya di depan angkringan Gondes. Seperti apa menunya? Ayo kita cus. Wah, sate-sate dibakar seperti ini. Dan kebetulan aku ketemu sama Mas yang ada di angkringan Gondes. Selamat malam, Mas. Wah, menggoda sekali nih angkringan Jogja khas ya. Di sini ada banyak sekali menu sate yang bisa dipanasi dan pastinya higienis, serta berbagai jenis nasi yang bisa ditemui di angkringan Gondes ini. Dan pastinya di sini ada kopi jos yang nanti akan kita bikin sama-sama. Selamat malam, Mas. Mau tanya-tanya sedikit nih. Ini mau bikin kopi jos ya? Ya, Nah, buka jam berapa nih di angkringan Gondes depan KR nih? sini bukanya 24 jam. 24 jam ya. Dan sekarang kita mau bikin kopi jos. Namanya Mas siapa nih? Royan. Mas Royan. Jadi kopi jos. Jadi teman-teman, ini adalah kopi susu jos namanya. Dan ini khas banget di angkringan Jogja. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan lagi pengen main di Jogja, langsung ya Tugu ke selatan, temukan angkringan Gondes di depan Kedaulatan Rakyat. Sampai ketemu lagi di Voice of Indonesia, keliling Indonesia. Ya, pendengar, baru saja kita saksikan ya gimana perjalanan Mbak Ima Satrianto di angkringan Yogyakarta. Wah, seru sekali ya. Nah, sekarang kita tarik ke studio Voice of Indonesia ya. Beliau sudah tersambung dengan Zoom meeting kami. Kita sapa langsung Mbak Ima Satrianto. Apa kabar? Halo, selamat pagi Selamat pendengar pagi. dan pemirsa Voice of Indonesia, juga Mas Agus. Alhamdulillah kabar baik dari Jogja yang cerah pagi ini. Cerah di sana ya? Cerah. Iya, secerah hati Mbak Ima yang bisa keliling Jogja ya, sepuasnya. Nikmatin angkringan. Aduh, senang sekali. Tadi ngelihat videonya juga seru banget ya. Itu baru satu angkringan, belum lagi kalau ke tempat-tempat lain ya. Ya, bener banget. Ya, oke pendengar, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ima Satrianto. Beliau ini adalah seorang blogger, YouTuber, juga member Indonesian Food Blogger. IDFB ya, Mbak Irma ya. Benar sekali. Aduh, gimana ini, sudah kemana aja nih selama menjadi blogger dan anggota dari IDFB? Ya, senang banget. Kita hobinya jalan, jajan, dan makan. Nah, itu pastinya semua orang suka lah ya. Dan sekarang aku berkesempatan di sini untuk bercerita tentang nasi kucing khas angkringan Jogja. Wah, kenapa nasi kucing nih yang kita bahas nih? Kenapa nasi kucing? Jadi aku mau tunjukin di sini porsi dari nasi kucing ya, teman-teman. Kalau aku boleh ganti ininya. Nah, sudah terlihat, Mas Agus? Oh iya, wah banyak ya. Ada Oke. nasi ayam lombok ijo, Nah ya. Dan macam-macam. ini adalah bentukan kenapa disebut dengan nasi kucing. Nah, karena porsinya itu seperti ini, tuh, kecil sekali ya, seperti ini. Biasanya kalau di Jawa itu mereka kalau punya majikan dan punya kucing, sisa dari makanannya dikasih ke kucing, ya kan? Gitu Jadi ya. porsi yang sekecil ini tentunya tidak kenyang. Kalau mau kenyang harus beli lebih dari satu. Iya, iya, Kalau iya. tadi kita kenal banyak banget ya, ada nasi oseng tempe, kemudian nasi usus, kemudian ada nasi sambal teri, lengkap dengan baceman dan juga gorengannya. Oh, Nah, ada baceman, ada gorengan. dan jangan lupa ada sate. Oh, aneka sate. Sate usus. Iya, kalau malam hari
lebih lengkap banget. Nanti bisa dilihat di virtual background saya. Kebetulan pagi ini saya nemunya hanya sate usus, Aha. kemudian sate telur dan juga bakso bakar. Telur puyuh ya. Telur puyuh ini. Mhm. Nah, jadi supaya kenyang menikmati nasi kucingnya ya selengkap ini ya Mas Agus. Harus komplit ya Mbak Ima ya. Harus komplit. Biar makin seru, makin nikmat ya. Kalau cuma nasi kucingnya doang nggak cukup ya. Nggak cukup. Baik, Mbak Ima. Ngomong-ngomong, kenapa sih tertarik mencoba nasi kucing di Jogja? Sebetulnya bukan karena tertarik ya, sebetulnya karena memang nasi kucing itu menjadi kuliner yang khas, yang wajib dicoba ketika teman-teman mampir atau main ke kota Jogja. Selain gudeg pastinya ya, Ya, karena benar. nasi kucing itu memberikan vibes di angkringannya itu emang beda. Jadi kalau Mas Agus pernah nggak main ke Jogja? Pernah dong. Wah, rugi kalau nggak pernah ke Jogja ya. Benar-benar. Jadi di angkringan itu tempat duduknya bisa hadap-hadapan. Benar-benar. Bisa menyapa penjualnya. Kita duduk di lesehan yang Lesehan. bersih. Kemudian kita bisa ngobrol, kita bisa mendengarkan obrolan orang. Jadi vibes di angkringannya itu udah Berasa banget terbangun. Jogjanya ya. Rasa banget Jogja. Apalagi kalau kurang lengkap kalau nggak ada nasi kucing. Nah, Benar. Mbak Ima bisa mendeskripsikan nggak ketika makan nasi kucing itu seperti apa sih rasanya? Terus dengan variasi kan macam-macam tadi ya, ada topping-topping yang melengkapi nasi kucing menjadi sebuah menu yang nikmat. Padahal kalau dari ukurannya tadi kan size-nya kecil banget ya, tapi ternyata ada ragam toppingnya. Nah, kalau dideskripsikan seperti apa, Mbak Ima? Nasi kucing itu kalau dideskripsikan adalah sebuah hidangan yang menyajikan rasa manis, gurih, pedas, ramah di kantong, dan kenyang. Iya. Dan berasa Indonesia banget karena topping-toppingnya juga yang biasa ini ya kita nikmatin juga ya. Ada sate-sate seperti tadi tuh sate usus, sate telur puyuh, sate kerang, sate bakso, sate sosis, dan sekarang kan orang itu berkuliner kan udah lebih banyak modifikasinya ya Mas Agus ya. Jadi kalau dulu itu originalnya nasi kucing adalah nasi sambal teri, nasi oseng tempe, nasi telur dadar soun. Sekarang tuh udah beragam banget, ada nasi kikil, nasi tongseng ayam, nasi ayam lombok ijo, nasi balado tuna. Jadi kayak semua mewakili Indonesia banget gitu, yang Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, benar. Nah, jadi kalau gitu nasi kucing ini sebenarnya menu utama atau makanan ringan atau apa sebenarnya? Kalau buat kita di Jogja, nasi kucing itu ya termasuk makanan utama ya, karena dia mengandung karbohidrat pastinya. Dan lauk-lauk pelengkapnya itu sudah melengkapi sebagai sebuah sajian hidangan utama. Ya. Nah, kalau Mbak Ima sendiri yang paling favorit dari nasi kucing itu apanya? Karena aku orang Jogja, nasi kucing itu udah jadi sarapan ya. Jadi kalau kami tuh ada banyak banget angkringan. Jadi kalau teman-teman ke Jogja nemu angkringan itu udah banyak banget. Terus kalau sarapan itu biasanya penjual itu udah ada yang bikin. Jadi mereka bikin kemudian dropping ke angkringan-angkringan dan rata-rata sama ya. Nasi tempe, nasi sambal teri harus coba, itu enak banget. Kemudian nasi telur dadar sama sop dah enak banget itu. Apalagi tuh. Sop tadi apa tuh Mbak yang terakhir? Soun itu kayak mie gitu kan, mie putih. Oh, soun ya. Pedas. Oh, oke. Nah, ada nggak yang dimodifikasi? Yang dimodifikasi jadi nasi usus. Kemudian kalau kita makan nasi kucing itu sebetulnya baru nasinya aja gitu kan, karena tadi porsi kucing itu jadi sedikit banget gitu kan. Makanya kita perlu tambahan lauk-lauk yang lain. Yang tadi saya bilang ada gorengan, kemudian background di belakang saya ini lengkap dengan sate-satean. Wah, banyak sekali.
banyak banget. Terus ada jenis masak-masak macam-macam ya ini ya. Dan Iya, iya. mereka itu selalu identik dengan minumannya loh, Mas Agus. Oh, minumannya Penasaran? ya? Minumannya apa aja tuh, Mbak Ima? Minumannya yang paling lagi kekinian tuh ini. Tuh. Teman-teman Hmm, bisa lihat, itu itu adalah anglu. Jadi ini adalah arang. oh, arang ya, benar. Dan arang dan ini adalah yang ngehits di Jogja. Ini Itu namanya kopi jos. kopi jos. Oh, Ya. itu arang beneran itu di dalam gelasnya dicemplungin. Ya, seperti tadi dilihat di video, Hmm, hmm, ini hmm. adalah arang yang dibakar di anglo begini, kemudian udah panas, diangkat debunya gitu, lalu dimasukin ke kopi tubruk dan tambah susu. Wah, sensasinya luar biasa pastinya ya, Mbak Ima ya. Enak banget dan itu nggak kalah sama kopi latte di kafe-kafe ya. Iya, 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 iya. Tapi itu aman kan buat diminum ya dengan arangnya Ya, yang masuk ke dalam kopinya itu. ya, insya Allah ya sampai dengan hari ini semuanya sehat gitu kan. Sehat walafiat ya. Mbak Ima, ini Ya, bicara tentang nasi kucing dan angkringan. Ada sejarahnya nggak sih yang pernah diriset sama Mbak Ima? nah aku udah tanya nih sebetulnya sama Hmm. beberapa orang gitu, kenapa ya namanya nasi kucing gitu? Tadi karena porsinya kecil. Terus kemudian angkringan ya karena angkringan itu kan identik banget sama Jogja ya. Mm-mm. Ada gojekan angkringan gitu kan. Ya, Jadi yang diobrolin di angkringan itu adalah A sampai Z gitu kan dari yang apa namanya info A1 sampai yang receh-receh gitu kan wah, ala Jogja. ternyata ya. Seperti Ya, semacam kedai kopi di Sumatera begitu kali ya? nah mungkin juga ya. Tapi dalam versi yang lain dan bentuk yang lain, bentuknya angkringan, lesehan, terus apa ya? Kedekatan emosional juga mungkin lebih lebih terasa ya kalau angkringan ya. Nah, benar banget. Jadi sebetulnya kalau kita menikmati kuliner itu tidak peduli tentang apa yang kita makan ya, Mhm. tapi tentang siapa yang menemani, di mana kita makan dan suasana hati kita. Ya, ya, ya. Nah, Mbak Ima kan seorang blogger, seorang foodies juga gitu ya. Kepopuleran nasi kucing dan angkringan itu sejauh mana di apa ya di mata seorang foodies atau blogger dibanding Sampai dibanding hari yang ini lain-lainnya? sampai hari ini yang namanya nasi kucing di angkringan Jogja tetap dicari dan jadi sesuatu yang famous ya, yang populer di antara para pendatang. Karena temenku kalau main ke Jogja, kalau nggak gudeg, Ya, dia minta diajak ke angkringan. Berarti dia tetap menduduki kuliner yang hits di kota Jogja. gitu ya. Tapi emang iya sih Mbak Ima ya. Sebenarnya nggak hanya di Jogja, tapi angkringan itu kan coba juga dihadirkan di daerah-daerah lain. Termasuk juga di Jakarta, dicoba dihadirkan di mall-mall itu bentuknya angkringan juga. Terus kemudian bahkan sudah merambah ke Sumatera, ke pulau-pulau lain ya. Nah itu konsepnya tetap angkringan, tapi mungkin ya pastinya beda ya kalau vibes-nya kalau kalau di Jogja sendiri kan gitu ya. Tapi Iya, kalau beda banget ya. Karena kan kalau kita tahu lagunya suasana Jogja itu kan kita ngerasanya ada vibes-nya ya yang beda. Misal kita kenal Jogja dengan Tugu Jogja. haha, Kita udah foto-foto di sana, kemudian kita jalan ke arah keraton, ke arah alun-alun. mm-mm. Itu di sepanjang jalan di Mangkubumi sampai di stasiun Tugu itu berderet angkringan khas Jogja bisa dinikmati dengan kopi josnya, dengan nasi kucingnya, dengan keramahan warga Jogjanya, dengan Ya. pengamen jalanan dan suaranya bagus, dengan jadi seperti itu yang membedakan angkringan Jogja mungkin dengan angkringan yang ada di mall ataupun di kota-kota lain. Iya, ya. Pastinya lebih terasa otentiknya ya gitu ya. Kalau di Jogja sendiri Betul, itu ya ya paling berasa ya vibes angkringan itu ketimbang dihadirkan di daerah lain atau di tempat lain ya. betul. Oke. Senang sekali ya. Dan kalau melihat kepopulerannya bagi Mbak Ima sendiri gimana nih? Kan ternyata pengen juga pihak-pihak lain gitu menghadirkan di daerah lain. Itu pertanda apa menurut Mbak Ima? Pertanda berarti orang itu sudah mulai mencintai nasi kucing ini gitu kan. Mm, mm, mm. Sampai di banyak kota mereka
membuat duplikasi dari nasi kucing ini supaya apa? Supaya bisa nostalgia gitu kan. Oh gitu kali ya. Ya, Yang paling enggak mungkin karena kesibukan, karena belum sempat ke Jogja, dengan adanya angkringan di daerahnya begitu bisa mengobati kekangenan akan Jogja betul. gitu kali. Oke. Nggak penasaran sama harganya, Mas Agus? Oh iya, harganya gimana harganya? Karena Jogja itu terkenal yang ramah-tamah di kantong, Mm-mm. satu porsi nasi kucing seperti ini itu dibanderol dari harga 2.500 sampai 4.000 aja. Oh, murah sekali ya. Wah, Kemudian sate-sate itu adalah 3.000 rupiah ya. Ini oke. sate-sate 3.000 rupiah. Tapi ingat, harga murah itu tidak menjamin kenyang. Jadi kalau mau kenyang, Hah? tetap juga harus lebih dari satu bungkus nasi kucing ya. Harus nambah ya. Nambah dan nambah baru berasa kenyang. Iya. Benar-benar. Tapi Mbak Ima dari sekian banyak angkringan yang ada di Jogja, kira-kira yang mana aja nih tempat-tempat yang bisa direkomendasikan yang paling jos lah menurut Mbak Ima? Jadi kalau aku sebut merek nggak enak sama yang lain kan ya. Jadi Mm-mm. teman-teman Tapi lokasinya kali? lokasi ya, baiklah. Jadi kalau teman-teman turun dari sekarang walaupun turun dari Hia tetap harus pakai kereta bandara ya. Oh ya. Jadi aku pakai patokan adalah stasiun Tugu Jogja. Mm-mm. Nah, stasiun Tugu Jogja, teman-teman silahkan keluar dari stasiun lalu belok ke kiri itu ke arah Tugu, namanya Jalan Mangkubumi. Di sana berderet angkringan 24 jam yang bisa teman-teman nikmati. Kemudian keluar dari stasiun Tugu, teman-teman ke kanan itu udah nemu Jalan Malioboro. Di sana banyak banget kuliner khas Jogja sampai ke Pasar Beringharjo dan juga ke alun-alun. Hmm. Jadi itu ya tempat-tempat yang direkomendasikan oleh Mbak Ima ya. Ya. Oke. Nah Mbak Ima, kalau dari sisi nutrisinya nih, kalau melihat tampilannya sih tadi kan komplit banget ya. Kalau buat misalnya menikmati seharian di Jogja itu pengen sarapan di angkringan, makan nasi kucing, terus makan siang juga di situ, makan malam juga di situ. Itu nggak masalah ya, Mbak ya? Kalau dari sisi nutrisi udah memenuhi semua tuh ya. Biar Sebetulnya ngirit nggak juga kayak gitu ya. masalah ya, nggak masalah sih Mas Agus karena pilihan toppingnya juga banyak banget kan, kemudian jumlah jenis satenya juga banyak banget. Tapi sayang banget ke Jogja cuman untuk makan angkringan 3 kali sehari gitu kan. Jadi kalau makan angkringan sesuai dengan nutrisi gizinya, kalau satu porsi aja nasinya cukup lah ya. Iya. Kemudian lauk-lauknya kalau misalkan teman-teman lagi nggak suka yang goreng-goreng, pakai yang kayak baceman. Jadi itu ada digoreng tapi dia lebih meminimalisir minyak ya. Oh ya, ya, ya. Kemudian sate-satenya ya dipilih yang kira-kira nyaman buat kesehatan teman-teman. Tapi insya Allah sejauh ini selama kita kenyangnya pas gitu, insya Allah nutrisinya juga bagus untuk tubuh gitu. Kan butuh energi Mas buat Betul, jalan-jalan betul. di Jogja. Iya. Ya kan di Jogja kan nggak cuma satu hari ya Mbak Ima ya. Satu hari Iya. boleh lah ngabisin waktu mungkin di angkringan dari pagi, makan siang, makan malam. Tapi hari berikutnya ya jangan di situ lagi ya. Ada pilihan-pilihan lain pastinya ya Mbak Irma ya. Atau mungkin Hah? mereka yang pengen ke Jogjanya khusus untuk angkringan trip gitu kan. Jadi Nah, memang dia tuh ya 3 hari di Jogja angkringan semua. betul, betul, betul. Angkringan. Pengen menjelajah semua angkringan ya. Kalau itu beda-beda judulnya ya. Betul. Oke. Ada nggak Mbak Ima selama menikmati angkringan gitu atau menikmati suasana Jogja sambil lesehan, menikmati angkringan dan nasi kucing, ada pernah ngalamin pengalaman yang unik, yang menarik? Pengalaman unik dan menariknya adalah ketika turun hujan ya. Wah, makin Ya, romantis ya. karena So kalau sweet ya. yang namanya kehujanan di kota Jogja, hati-hati loh. Itu rindu yang susah diobati. Oh iya? Kenapa, kenapa? Iya, Kok bisa? karena Jogja itu terbuat dari rindu dan angkringan. Aduh, sebegitu so sweetnya ya. Kenapa itu Mbak Ima? Kenapa sih bisa hujan aja bisa menjadi sesuatu yang dikangenin di Jogja? Nah, Kenapa? itu tadi.
orang kalau aku bercerita gitu, aku sebagai orang Jogja aja tinggal dari lahir sampai sekarang susah gitu kan ya meninggalkan Jogja dan semua kulinernya gitu. Hmm. Apalagi pendatang yang baru datang gitu kan, terus dapat vibes-nya Jogja. Jogja itu bukan kota yang rame, yang crowded gitu kan. Jogja Hmm. itu ya Jogja gitu. Ketika datang keluar dari stasiun Tugu, walaupun rame gitu, orang nafas itu udah beda gitu sama kota-kota besar gitu kan. Hmm. Ada karena kita punya gunung di sebelah utara, Gunung Merapi, dan kita punya laut di sebelah selatan yaitu pantai selatan ya. Ya. Ketika disapa ada beca, ada andong, kemudian keluar udah ketemu angkringan, makanan yang orang punya duit 20.000 aja udah bisa kenyang gitu kan di Jogja. Hmm. Kalau pagi bisa jajan soto, kalau siang bisa jajan gudeg, kalau malam bisa makan di angkringan. Kayaknya surga kuliner banget gitu kan Jogja, dan wajib banget untuk datang ke Jogja. Tapi emang iya sih bener Mbak Ima ceritain itu ya sebagai seorang Jogja, tapi seorang pendatang seperti saya ya. Em, Belum sering sih, ada mungkin 3-4 kali ya ke Jogja. Ya begitu berkesan ya bagaimana Malioboro itu bukan hanya tentang jalan, tapi di situ itu memang menghadirkan kenangan-kenangan yang sulit dilupain gitu ya. Sampai sekarang juga kangennya ya masih gitu, masih terus pengen ke Jogja. Terus ada di situ Bukit Bintang, terus pantai selatannya ya. Pokoknya kalau menelusuri kota Jogja itu ya nggak bisa dalam sehari sih ya. Pengennya Betul, berlama-lama sih. Kok betul banget. Dan bikin sekarang betah. pengembangan wisata di kota Jogja luar biasa ya. Mm-mm. Dari apa? Dari bandaranya, dari akses tolnya, dari akses kendaraannya juga. Banyak objek wisata yang dituju dengan kondisi yang bagus gitu Iya. kan. Mm-mm. Jadi memang, ayo main ke Jogja untuk satu bungkus nasi kucing dan lauk yang banyak sekali. Benar, benar, benar. Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Oke, Mbak Ima, bicara tentang nasi kucing dan angkringan, punya hopes nggak, punya harapan nggak ke depannya itu supaya itu tetap ada misalnya atau semakin merambah ke banyak kota, bahkan ke luar negeri mungkin bisa dihadirkan? Seperti apa harapannya, Mbak Ima? Harapan saya adalah beberapa angkringan mudah-mudahan bisa distandardisasi ya. Jadi kalau Hmm. ada 5 angkringan yang bagus, yang higienis, kualitas makanannya enak, cara membakarnya, cara bikin minumannya semuanya higienis, mudah-mudahan semua angkringan bisa terstandar yang sama. Mm-mm. Jadi kalau orang nyicip di daerah Mangkubumi itu sama ketika nyicip angkringan di daerah Jalan Solo misalnya. Mm-mm. Kemudian untuk makanan, karena ini jenis makanan yang tidak tahan lama, maka ya setuju-setuju aja sih kalau di kota-kota itu mulai ada apa namanya duplikasi dari angkringan. Bahkan kalau sampai ke mancanegara, mudah-mudahan bisa menjadi bisnis rumahan yang bisa dinikmati oleh teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Iya, tapi jangan lupain juga ya, meskipun diduplikasi, tapi nama Jogjanya jangan sampai ketinggalan gitu ya, Mbak Ima ya. Iya, tentu aja yang membedakan loh. Kalau angkringan di Jogja itu, monggo mas, mampir angkringannya, dahar Iya ya. nasi kucing. Nah, kalau di Jakarta, yang dia orang Jakarta, mari silakan nasi kucingnya, tetap ada vibes bedanya gitu kan. Iya, 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 benar, 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 benar. Aduh, tapi bicara tentang angkringan, nasi kucing dan lain-lain, ya tidak terlepas juga dengan suasananya memang yang apa sulit dia diduplikasi ya. Sulit diduplikasi karena pastinya kalau di Jogja langsung itu ya berasanya beda banget. Nah, balik lagi ke minuman pelengkapnya nih. Kalau tadi kan kita ngomongin soal kopi jos ya, tapi kan kalau saya sih selain kopi jos, apa tuh yang pakai jahe itu, Mbak Nah, Ima itu ya. kan saya suka Jadi juga tuh. ini aku udah beli tadi malam. Ini Hmm. adalah wedang jahe yang aku tempatin ke dalam tumbler. Nah, jadi ini Mm-mm. wedang jahe yang unik menurutku. Kenapa? Karena di angkringan itu jahenya adalah jahe geprek.
Jahe geprek. Dia dibakar terus digeprek, terus masuk ke dalam gelas, kemudian pakai gula batu. Tergantung apa teman-teman rekomendasinya ya, mintanya apa gitu kan. Tapi kalau saya merekomendasikan yaitu tadi wedang jahe yang jahenya dibakar pakai gula batu, itu enak banget. Ya. Kenapa minuman? Karena itu bisa menambah durasi waktu ya Mbak ya. Setelah makan, selesai kan makan nasi kucing, kan nggak lama ya. Nah pasti pengen duduk betah itu kan harus ditemenin minuman kan gitu ya Mbak ya. Ya benar. Tapi Wah, kalau bicara minuman nanti jadi panjang karena iya di sih. Jogja sendiri itu ada unik ya, ada wedang ronde, kemudian ada bajigur, kemudian ada, dan itu khasnya sendiri-sendiri. Kalau bajigur dinikmati sama bakmi Jawa, wedang Hmm, ronde itu sama bakmi Jawa, mm-mm. kemudian kalau teh nasgitel itu dinikmati sama gudeg. Kemudian kalau angkringan identik dengan wedang jahe dan juga kopi jos. Jadi ke Jogja tuh nggak bisa kalau semalam. Kenapa? Kalau mau cobain semuanya itu harus per tempat-tempat Wah, yang rekomendasi di Jogja. oke Mbak Ima pasti nih ya penonton kita, pendengar Voice of Indonesia, setelah dengerin kita ngobrol pasti langsung reservasi nih Mbak. Ya, pasti ya, Tiket, mudah-mudahan ya. penginapan ya. Pokoknya besok kan akhir pekan udah sampai di Jogja besok Sabtu sampai Minggu. Berarti ketemu sama saya nanti ya, colek-colek aja. Nah, ya. Tinggal colek Mbak Ima minta dianterin kemana aja siap Mbak ya. Aku pasti balas di DM-nya di @imasatrianto. Jadi kalau teman-teman tanya mau kemana atau bikin itinerary atau mau sekedar Mbak minta dong aku nginepnya di sini, nanti map terdekatnya di mana aja, kemana aja, cuma 2 malam. Ayo deh, aku siap sebagai warga Jogja harus mempopulerkan pariwisata Jogja. Nah, tuh padahal saya tadi mancing doang tuh, tapi Mbak Ima langsung nyambutnya dengan antusias, welcome banget. Mbak Ima, terakhir deh pesan-pesan buat pendengar Voice of Indonesia. Silakan. Oke, terima kasih Mas Agus. Halo pemirsa dan pendengar Voice of Indonesia. Saya Ima, saya tunggu kalian ke Jogja. Dan jangan lupa tetap selalu pantau Keliling Indonesia supaya kita bisa keliling Indonesia hanya dari layar kaca dan dari Voice of Indonesia aplikasi. Ya, satu lagi Mbak Ima. Buat member IDFB dong. Oke, buat member IDFB, member Indonesian Food Blogger, ditunggu ya bergabung bersama kita komunitas makan jalan jajan. Seneng banget kan, udah mewakili kita banget. Silakan langsung ke Instagramnya @idfoodblogger dan nanti di bagian link bio bisa diklik bagaimana caranya bergabung bersama kita. Baik. Seru-seru pastinya. Mbak Ima Satrianto, terima kasih sudah bersama Voice of Indonesia. Senang sekali dan mudah-mudahan kita nanti bisa off air, bisa juga on air langsung dari Jogja ya. Wah, senang sekali, ditunggu Mas Agus dan Baik, seluruh tim dari siap. Voice of Indonesia. Baik, iya. Terima kasih sekali lagi dan pendengar, demikian Keliling Indonesia kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, tetap bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.